Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Dimas di Ajeng yang berbahagia, pada waktu yang lalu kita sudah sedikit membahas apa-apa yang menjadi bahaya lisan. Pada kesempatan ini kami bacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisi walal badi'i. Tidak termasuk orang-orang yang beriman apabila orang itu suka mencela orang lain, suka melaknat, suka berkata kotor, suka berkata-kata rendah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min akbiril kabair ayyasubbar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasubbu rajulu walidayhi? Qala yasubbu abahu rajulu fayasubbu li akhar abahu. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu dosa besar adalah seseorang yang suka memaki-maki orang tuanya. Sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana seseorang itu bisa mencaci maki orang tuanya? Rasulullah SAW bersabda, yaitu apabila seseorang memaki orang tua orang lain, maka sebaliknya orang lain itu juga akan memaki-maki orang tua orang tersebut. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, terkadang kalau kita dalam keadaan emosi, kalau kita tidak terkontrol emosinya kita, maka apapun orang tersebut akan mencetuskan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang dapat menyakitkan orang lain, termasuk mencaci maki keluarganya, termasuk mencemooh orang tuanya. Ini akan berakibat fatal buat kita sendiri. Kalau kita sampai melakukan seperti itu, orang lain pun akan sama melakukannya kepada kita. Inilah dosa besar yang nantinya akan kita terima. Sobat di Ajeng yang berbahagia, terkadang
karena sesuatu hal, karena kita sedang tidak enak, karena kita sedang marah. Apakah itu diri kita sendiri? Sebagai orang tua misalnya, melihat anak kita yang tidak nurut sama orang tuanya, tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, atau bahkan membuat mangkel orang tuanya. Kadang-kadang tidak disadari tercetus ucapan yang tidak baik sama anaknya. Kalau orang Jawa mengatakan nyupatani. Masya Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Ingat, doa, ucapan, itu kadang menjadi doa. Sehingga kata-kata yang tidak baik pada orang lain, mendoakan pada orang lain, pada anak kita, pada orang lain, itu haruslah mendoakan yang baik-baik. Jangan sampai kita mendoakan yang buruk, yang mengakibatkan orang lain yang didoakan itu akan celaka. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya, bahaya lisan adalah bersair yang diharamkan. Banyak orang yang mengutarakan sajak, syair, lantunan lagu, dan lain sebagainya. Dengan kata-kata, dengan kalimat. Dalam Islam boleh. Silahkan. Mubah-mubah saja. Mau bernyanyi, mau bersajak, mau bersair, dan sebagainya. Monggo. Silahkan. Tapi tentu dalam agama ada batasan-batasannya. Apabila syair atau sajak itu mengandung unsur-unsur pornografi yang menceritakan dengan detail, maka hal yang seperti inilah yang dilarang oleh agama. Yang mana dapat membangkitkan nafsu orang lain untuk berbuat zina. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya adalah bersenda gurau. Bersenda gurau yang tidak diperkenankan di dalam agama adalah bergurau atau bersenda gurau yang melampaui batas, yang keterlaluan, yang berlebihan. Sayyidina Umar radhiyallahu an menyampaikan, barang siapa yang suka bersenda gurau, pasti akan dianggap sepele oleh orang lain. Kenapa? Karena orang yang sering bersenda gurau, yang sering bercandaan, itu kadang-kadang tidak mengerti apa yang menjadi pokok masalah. Semuanya dianggap guyon. Sobat di Ajeng yang berbahagia. Dan kadang-kadang orang senda gurau ini juga tidak mengenal waktu. Saking terlenanya, kita yang harusnya mengerjakan sesuatu kita hanya ngobrol, bergurau, ketawa, ketiwi, dan lain sebagainya yang tidak manfaat. Maka semua akan dirugikan. Diri kita rugi, orang lain pun akan dirugikan. Bercanda atau bersenda gurau itu boleh dalam agama itu. Ketawa itu boleh. Justru orang yang sering ketawa, yang geriang, yang gembira itu menjadi obat buat manusia itu sendiri. Namun semua itu adalah harus dilakukan tidak melampaui batas.
Kalau kita ambil contoh, Rasulullah SAW sendiri suka bercanda, suka bersendagurau. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang wanita tua. Wanita tersebut mohon pada Rasulullah, "Wahai Rasul, tolonglah saya didoakan masuk surga," kata orang tua itu. Rasulullah SAW menjawab, "Di surga tidak ada orang tua." Kemudian wanita tua itu menangis, merasa kalau dirinya tidak mungkin bisa masuk surga karena merasa sudah tua. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan lagi, "Maksudnya bukan itu, Nek. Bahwa di surga itu nanti di dalamnya tidak ada orang tua. Yang tua jadi muda, yang wanita tua menjadi gadis-gadis remaja, yang kakek-kakek, yang para orang tua kembali pada menjadi orang-orang yang muda. Dijadikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi remaja yang muda." Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, si nenek tua ini terkekeh-kekeh, ketawa, senyum. Ini salah satu candaan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang Rasulullah juga tidak fokus langsung menyampaikan sesuatu itu. Kadang juga sambil bercanda. Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.